hasil riset menunjukkan bahwa untuk tingkat toleransi Provinsi Sulawesi Selatan itu berada di ranking 16 dari 34 provinsi. Kemudian di dimensi kesetaraan Provinsi Sulawesi Selatan berada di ranking 20. Selanjutnya di dimensi kerjasama ini berada di ranking 16 dari 34 provinsi. Ini artinya bahwa moderasi beragama saya kira perlu terus dipupuk, bahkan ditingkatkan secara terus menerus. Kita seringkali menilai atau ada anggapan bahwa moderasi beragama itu adalah program NU-nisasi. Ini salah besar anggapan seperti ini. Salah besar. Tidak ada niatan apapun dari negara untuk menarik ke dalam organisasi tertentu. Negara hanya ingin mengharapkan agar kestabilan umat beragama, kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan umat beragama ini betul-betul lestari. Jadi niatannya memelihara dan meningkatkan. Tadi kan Kemenak menyampaikan bahwa paham-paham keagamaan yang berbeda atau bertentangan. Saya kira titik tolaknya bukan di situ. Titik tolaknya adalah adakah sebuah kelompok masyarakat atau kelompok agama selagi masih berada pada rel menghargai nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai toleransi, dan nilai-nilai menghargai kearifan lokal. Selagi pada koridor itu silakan. Oke. Jadi kalau kemudian di mana itu? Di Malawa itu. Kalau kemudian di Malawa itu kemudian memperoleh perhatian secara khusus dari pemerintah karena di situ papannya itu pondok pesantren bla 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 bla. Sementara dia belum ada izin pendirian pondok pesantren. Nah, ini kan niatan pemerintah ini kan bagaimana pesantren memperoleh perlindungan yang baik dari negara. Ada kesempatan untuk memperoleh bantuan, ada kesempatan memperoleh pembinaan, ada kesempatan memperoleh bimbingan. Nah, jangan sampai kemudian pesantren yang sudah eksis lama berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun rusak gara-gara pesantren yang tidak tidak memperoleh izin atau tidak mengurus izin. Kan itu. Kita konteksnya melindungi pesantren yang lama, kasihan. Dikotori oleh pesantren-pesantren yang secara operasional tidak ada izin dari Kementerian Agama. Dari konteksnya kita melindungi, termasuk melindungi masyarakat dari terjadinya malpraktek pendidikan. Ini juga penting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang ini umat beragama, mohon maaf ini ada yang non Islam? Tidak ada ya? Ada? Oke, tidak ada ya. Mohon maaf, sekarang ini di kelompok umat Islam cenderung menyederhanakan atau mensimplifikasikan masalah hukum Islam. Ini jadi apa namanya? Jadi keprihatinan saya secara personal. Jadi seolah-olah agama itu hanya halal dan haram, boleh dan tidak boleh, neraka dan surga, hanya itu. Sehingga yang tidak masuk kategori itu selalu dikatakan kafir, munafik, bid'ah dan sebagainya. Kenapa tiba-tiba
ada kelompok umat Islam yang memilah boleh dan tidak boleh. Padahal hukum Islam itu ada 5. Itu halal, haram, makruh, sunnah, mubah. Loh, kenapa tiba-tiba sekarang hukum Islam kok hanya boleh dan tidak boleh, halal dan haram? Ini kan menjadi persoalan, dan ini anak-anak generasi bawah ini perlu diberikan pemahaman bahwa agama juga memberikan ruang yang memadai bagi umat manusia untuk berkreatif. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang diakhiri dengan afala ta'qilun, afala tafakarun, dan seterusnya. Ini kan berarti Tuhan memberikan ruang manusia untuk berkreasi, berinovasi, berijtihad. Nah, jangan sampai ruang-ruang itu dinafikan, ditiadakan. Dan cara meniadakan ini kadang-kadang mana dalilnya? Ya kan? Mana dalilnya? Loh, apalah takilun apa ya? Bukan dalil. Jadi manusia itu sesungguhnya juga diberi ruang untuk berinovasi, berkreasi, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sekedar contoh. Kita ini juga kadang-kadang beragama kok ribet itu. Saya selalu ngambil contoh, ini aqua halal apa haram? Halal ya. Aqua ini halal ya. Aqua ini bisa haram kalau pertanyaannya lebih dari 3 kali, Bapak. Benar. Jadi aqua ini bisa haram kalau pertanyaannya lebih dari 3 kali. Ini bahannya apa? Air. Oke. Air halal apa haram? Halal ya. Ini pembuatnya siapa? Pengusaha Islam apa non Islam? Taruhlah orang Islam ya. Modalnya, perputarannya, keuangannya itu menggunakan bank konvensional apa bank syariah? Bank syariah apa? Oke, bank syariah. Bank syariah Indonesia itu awal mulanya itu modalnya kan dari Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI. Itu modal awal bank syariah dari bank konvensional apa tidak? Kalau itu kemudian riba dihukumi haram, kemudian ini menjadi haram, Bapak. Maka jangan jadi umat Islam gak usah ribet-ribet, jangan banyak tanya. Sederhana. Masa saya mau nikah sama Fatimah, saya tanya, kamu sudah perawan apa masih gadis? Nah, sudah tidak perawan apa masih gadis? Saya tersinggung toh. Contoh misalnya ada kue, apa bedanya kue ini di Maros dengan di Tanah Toraja? Apa bedanya? Kenapa kita makan di Tanah Toraja takut? Saya mau tanya, kenapa takut? Hah? Nah, itu yang ribet, karena itu dihantui pemikiran yang ribet. Loh, kalau ini kue ini misalnya, saya nggak mau makan di Tanah Toraja, takut digoreng oleh minyak goreng bekas, goreng babi. Kok ribet amat hidup ini? Loh, kalau kita nggak tahu nggak usah tanya, kecuali kita tahu langsung bahwa itu digoreng dari bekas goreng babi, baru tidak kita makan. Nggak usah tanya. Dan itu menyinggung perasaan, Bapak. Seandainya kita menjadi hal yang sama dari masyarakat mereka, apakah kita nggak tersinggung juga? Ya itu loh. Ini yang saya maksud moderasi beragama. Sepele, tapi memang terjadi di masyarakat. Kalau kita ke luar negeri, ke Thailand, ke Filipina, ke Singapura, ke Amerika, ke Eropa, di situ ada stik sapi, stik.
apa yang nggak akan kita makan gara-gara kita jangan-jangan ini daging sapinya nyembelihnya nggak pakai bismillah. Loh, di luar negeri kotanya pakai bismillah apa tidak? Saya mau tanya lagi, dulu zaman Nabi itu kan berurusannya kan pakai anjing, langsung digigit lehernya, ada luka, ada bekas-bekas anjing. Saya mau tanya, itu halal apa haram? Halal apa haram? Halal, padahal anjing itu gigitnya nggak pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim terus ngejar gigit itu enggak. Itu aja boleh kok. Bahkan ada bekas gigitan anjing. Maksud saya itu beragama itu jangan ribet-ribet, walaupun tidak, jangan sembrono. Nah, itu. Apalagi menyangkut pengalaman keagamaan, Bapak. Menyangkut pengalaman keagamaan, walaupun sama-sama NU, walaupun sama-sama Muhammadiyah, walaupun sama-sama Al-Wadah, walaupun sama-sama Al-Wasliyah dan seterusnya, belum tentu secara individual memiliki pengalaman keagamaan yang sama. Contoh, saya ini kalau qiyamul lail dan doa malam, itu lampu selalu saya nyalakan. Lampu kamar mandi, kemudian lampu yang dekat kamar, selalu saya nyalakan. Kenapa saya nyalakan? Soalnya saya ini penakut. Nah, kalau suasana gelap, saya dihantui ketakutan, kemudian saya tidak konsentrasi berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya saya nyalakan. Tapi bagikan kemenak maros, lampu dimatikan, Bapak. Ya. Karena dengan lampu mati tidak ada cahaya, tidak ada suara dan sebagainya, lebih konsentrasi kepada Tuhan untuk berdialog. Apalagi kalau malam Jumat doa sama-sama istri habis sholat, lampunya mati lagi kan. Memang begitu, Bapak Ibu. Ada juga yang suka berdoa di kuburan, ada, Bapak. Karena kalau berdoa di kuburan itu kan suasananya sepi, orang kadang-kadang takut lewat. Kemudian di kuburan menjadikan ingat jasa orang tua yang sudah meninggal, dan dengan begitu maka teringat dosa-dosa terhadap orang tua. Dan kalau di kuburan ingat mati. Nah, kemudian kalau doa di kuburan lebih mudah mendramatisir kesedihan dan kemudian meminta kepada Tuhan sambil nangis. Ya. Saya kira itu juga nggak masalah. Ada juga doa yang di bawah pohon besar. Mohon maaf, kakak saya sendiri, kebalikan dengan saya. Kakak saya itu pemberani. Kalau saya penakut, kakak saya itu pemberani. Kalau datang di sebuah daerah yang asing bagi kakak saya itu, yang ditanya apa? Mana tempat yang paling angker di sini? Saya tanya ke kakak saya, kenapa berdoanya kok di tempat-tempat itu? Gini deh, kalau saya berdoa di tempat pohon, misalnya pohon apapun, tempat yang sepi, di situ di situ tidak ada suara, tidak ada cahaya dan sebagainya. Ini ada sensasi saya lebih mudah komunikasi dengan Tuhan. Apakah itu salah? Kenapa kita tiba-tiba dikit-dikit kok musyrik, dikit-dikit lemah imannya? Lawan Nabi Muhammad saja berdoanya di mana? Di Gua Hiro. Dan itu selama 1 bulan. Gua Hiro ini jauh dari Mekah, lebih dari 5 km. Mau menuju ke Gua Hiro itu sekitar tingginya itu sekitar lebih dari 500 meter menaiki bukit. Di situ di dalamnya tidak ada cahaya, tidak ada orang berani lewat dan sebagainya selama 1 bulan. Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hiro.
Kemudian malam ke-17-nya menerima wahyu dari Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah Rasul kemudian berdoa di gua salah? Ya ini kan renungan kita ini. Makanya kalau ada orang yang memiliki praktek dan pengalaman keagamaan yang berbeda, jangan mudah menyalahkan. Ya itu intinya kan di situ. Loh, ini kan sama saja, perintahnya kan pakaian menutup aurat. Loh, kalau kemudian ada yang suka warna hitam, ada yang suka warna merah, ada yang suka warna putih, ada yang suka warna biru, apakah ya salah? Ya enggak, itu kan selera. Selera. Nah, oleh karena itu kita jangan menyalahkan, karena berdoa itu boleh dilaksanakan di mana saja, kapan saja, siapa saja, seperti iklan Coca-Cola. Nah, itu. Jadi pemahaman-pemahaman yang sederhana, ini kan sangat sederhana sesungguhnya itu. Yang sederhana seperti ini saja, insya Allah akan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Gak usah kita memberikan pemahaman moderasi beragama itu pakai kitab kuning, pakai Al-Fiqh Ibnu Aqil, pakai Bulughul Maram, pakai Ajurmiyah atau pakai apalah. Gak usah, yang sederhana begini saja. Kepada anak-anak dan seterusnya, yang sederhana saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat ini sering dihadapi. Apalagi kalau menyangkut kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara. Itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kan Kemenang. Dalam ayat misalnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Bihablillahi jami'a, kalau boleh saya menerjemahkan atau bukan menerjemahkan, memahami secara lebih kontekstual. Ini kan tali Allah, ini kan Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis ini adalah sumber dari segala hukum Islam yang berlaku di seluruh dunia. Nah, karena masing-masing masyarakat di dunia ini memiliki karakter budaya dan seterusnya yang berbeda antara satu negara dan negara yang lain. Nah, kemudian negara itu mempraktekkan masing-masing. Arab Saudi berbentuk kerajaan, kemudian Pakistan berbentuk republik, Indonesia berbentuk republik. Ini adalah pengejawantahan dari Al-Quran dan hadis yang dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini diterjemahkan dalam kesepakatan bersama oleh para tokoh, para pahlawan, para ulama pada saat itu. Yang disepakatinya adalah Pancasila. Nah, karena Pancasila, saya kira kita nggak ada yang menolak. Butir ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Saya yakin tidak ada satupun yang menolak bahwa itu tetap masih sesuai dengan ajaran Islam. Butir-butir Pancasila saya yakin masih semuanya tidak ada yang menolak bahwa itu masih sesuai dengan atau sangat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, butir-butir Pancasila ini adalah filosofis. Oleh karena itu kemudian diterjemahkan secara lebih detail dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Detail pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Apakah ada satu ayat atau satu pasal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan juga dengan agama-agama lain? Coba, saya kira kok nggak ada. Kalau ada, umat Islam udah demo berjilid-jilid. Nah, kemudian misalnya di pasal 29, di mana di pasal itu negara memberikan amanat kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Misalnya. Nah, di dalam pasal 29
Ini tidak ada yang bicara tentang haji, tidak ada yang belum berbicara tentang nikah, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu kemudian negara sesuai dengan kesepakatan dengan eksekutif dan legislatif membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tematik. Muncullah undang-undang tentang perkawinan, undang-undang zakat. Itu penjabaran dari pasal 29 itu. Nah itu sampai kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah dan sampai pada juknis. Oleh karena itu ketika kita melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara merujuk pada juknis, pada hakikatnya adalah sedang melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya, dan pada ujung-ujungnya adalah kita sedang melaksanakan Al-Quran dan Hadis. Misalnya ada kelompoknya, saya mah nggak ikut aturan manusia, saya hanya taat kepada aturan hukum Allah. Misalnya ada lampu merah, itu mestinya berhenti kemudian jalan terus karena nggak mau ikut aturan yang dibuat oleh manusia. Apa yang terjadi? Tabrakan, bercerai-berai. Itu yang dimaksud dengan lita'arafu, janganlah Anda bercerai-berai. Salah satu diantaranya. Atau misalnya Bapak Ibu punya pesantren, dapat bantuan, ini juknisnya, saya nggak mau ikut aturan manusia, saya hanya ikut aturan Allah. Kemudian tidak mengikuti juknis, bantuannya untuk nikah lagi. Kira-kira Bapak akan masuk penjara apa tidak? Kan gitu. Memang aturan hidup berbangsa dan bernegara itu begitu. Oleh karena itu moderasi beragama ini sesungguhnya untuk mengingatkan kepada seluruh warga bangsa agar menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghargai nilai-nilai konstitusi, menghargai nilai-nilai kearifan lokal, dan menghargai nilai-nilai toleransi. Nah, kalau toh kemudian kita kaget bahwa ada kelompok yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kang Kemarati tadi, karena tidak menghargai nilai-nilai tadi, atau dengan kata lain membuka lembaga pendidikan yang belum ada izin operasionalnya, yang belum ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, kira-kira begitu. Dan itu ayat Allah, bukan firman siapa-siapa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sudah diingatkan oleh ajudan saya karena saya akan membuka di Pangkep. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kok nggak enak juga kalau cuma Pak Kanwil cuma sebentar kok, 5 menit juga nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin saya bicara di sini assalamualaikum kemudian tiba-tiba waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.